Selamat datang di saluran kami, di mana kami akan membawa Anda dalam perjalanan penuh misteri dan kegelapan ke tempat-tempat angker di Sulawesi Selatan. Siapkan earphone untuk pengalaman yang lebih mendebarkan. Salah satu provinsi yang banyak menyimpan keindahan alam adalah Provinsi Sulawesi Selatan. Tidak mau kalah dengan tempat-tempat wisata pada provinsi lain, Sulawesi Selatan cukup banyak menarik wisatawan dalam maupun luar negeri. Selain memiliki destinasi alam yang indah, Sulawesi Selatan juga bisa dijadikan tempat untuk siapa saja yang ingin menguji nyali. Pasalnya, beberapa tempat di provinsi ini mempunyai aura mistis yang kental. Berikut beberapa tempat tersebut. Benteng Fort Rotterdam. Tempat yang memiliki nama lain Benteng Ujung Pandang ini didirikan pada tahun 1545 oleh Sultan Daengbonto Karaeng yang merupakan seorang raja dari kerajaan Gowa Talo Kiex. Benteng yang biasa juga disebut Benteng Penjiwa seringkali memberikan kesan horor kepada orang-orang yang berkunjung ke tempat ini. Beberapa pengunjung mengatakan pernah melihat sosok yang berpakaian seperti tentara Belanda dengan dada berlumuran darah. Ada pula kisah seorang wanita bernama Sumiati yang konon katanya tewas gantung diri di sekitar Benteng Fort Rotterdam ini. Dari kisah Sumiati inilah muncul aturan yang melarang seorang pria berpakaian merah ketika berada di sekitar tempat ini. Pasalnya salah satu orang yang memperkosa Sumiati sehingga membuatnya frustasi dan bunuh diri adalah berpakaian merah. Rumah Karundrung. Rumah yang terletak di Jalan Karundrung ini sebenarnya adalah rumah kosong yang sudah lama ditinggalkan pemiliknya sejak tahun 2003 silam setelah terjadinya kasus pembunuhan. Karena sudah terlalu lama kosong dan orang-orang yang melewati rumah ini sering mengalami kejadian-kejadian aneh, oleh warga sekitar rumah ini disebut-sebut sebagai rumah angker. Warga seringkali mencium bau anyir yang berasal dari sumur. Sumur tersebut menjadi tempat ditemukannya mayat-mayat keluarga yang menjadi korban pembunuhan. Sosok perempuan menyerupai kuntilanak dan anak-anak kecil yang bermain di halaman rumah itu kerap kali dilihat oleh warga sekitar. Gedung RRI Makassar. Sampai saat ini Gedung RRI Makassar masih aktif digunakan. Gedung ini didirikan oleh tentara Jepang ketika pertama kali mengambil alih kota Makassar. Menurut warga dan para pekerja di tempat ini seringkali melihat penampakan yang konon katanya sebagai penghuni Gedung RRI Makassar. Sosok itu ialah seorang kakek dan anak-anak yang suaranya sering terdengar dari salah satu ruangan. Kisah lainnya datang dari seorang pekerja di sana. Ketika hendak memfotokopi berkas, yang keluar bukanlah hasil kapian melainkan gambar tengkorak. Monumen Westerling Makassar. Tempat ini dibangun untuk mengenang para korban yang dibantai oleh Kapten Raymond Paul Pierre Westerling bersama pasukannya pada tahun 1947. Sebanyak 40.000 jiwa meninggal di tempat ini. Korban-korban kekejaman Kapten Raymond Paul berasal dari Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat. Itulah sebabnya setiap tanggal 11 Desember masyarakat Sulsel dan Sulbar menaikkan bendera merah putih setengah tiang untuk memperingati peristiwa tersebut. Menurut kisah yang tersebar di masyarakat, seringkali tercium bau bangkai dan darah segar ketika berada di sekitar tempat ini. Suster ngesot juga kerap kali menampakkan wujudnya. Warga berpendapat korban-korban pembunuhan itu belum bisa menerima kematian mereka. Makam di lapangan Karebosi Makassar. Keangkeran tempat ini sudah menjadi hal biasa. Makam yang terletak di sekitar lapangan itu berjumlah 7. Makam-makam inilah yang mengeluarkan sisi mistis, entah itu dirasakan oleh warga setempat atau pendatang yang hanya ingin melihat kegiatan latihan PSM Makassar di lapangan tersebut. Abdul Haris yang merupakan seorang manajer lapangan pernah melihat kuda berjalan di lapangan. Penunggunya sempat berputar-putar mengelilingi lapangan dan kemudian menghilang. Haris mengatakan kejadian aneh lainnya ketika pekerja yang tidur di bangku pemain tiba-tiba sudah berpindah tempat saat terbangun. Villa Juliana Sopeng warisan peninggalan Belanda. Warga setempat lebih mengenalnya dengan nama Mes Tinggi, meski nama sebenarnya bangunan tua itu adalah Villa Juliana. Bangunan yang didominasi warna putih dan hijau itu terletak di tengah ibu kota Watan Sopeng, tepatnya di Kelurahan Boto, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Sopeng. Oleh pemerintah setempat bangunan itu kini telah diubah menjadi museum dan diberi nama Museum Latema Mala. Dulunya bangunan ini dibangun oleh Gubernur Hindia Belanda, C.A. Krusen, pada tahun 1905 untuk menjadi tempat peristirahatan Ratu Juliana. Ada banyak cerita-cerita mistik yang menyelimuti bangunan yang telah berumur lebih dari 1 abad ini. Mulai dari pintu ruangan yang kadang terkunci tiba-tiba hingga penampakan fisik maupun suara dari bangunan tua itu.
Rumah kuning di Goa. Misteri rumah kuning di Goa, yang sudah tidak berpenghuni ini terletak di Jalan M. Yusuf Bauti, Kelurahan Pacinongan, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Goa. Ternyata menyimpan sejumlah cerita mistik tentang keberadaan makhluk halus. Pasalnya, di rumah kuning tersebut sering muncul penampakan orang kerasukan, mimpi, hingga kecelakaan di halaman depan rumah tersebut. Semua itu menjadi bunga-bunga cerita warga setempat rumah tersebut. Rumah 2 lantai, bercat kuning ini dengan pekarangan yang dikepung rerumputan liar itu, sudah lama ditinggal. Terima kasih telah menemani kami dalam perjalanan mengerikan ini di tempat-tempat angker di Sulawesi Selatan. Kami berharap Anda menikmati pengalaman yang penuh misteri dan ketegangan. Jangan lupa untuk memberikan komentar, berlangganan saluran kami, dan berbagi pengalaman seram Anda sendiri. Jika Anda merasa terhibur dengan konten kami akan senang jika Anda membagikannya kepada teman dan keluarga Anda. Ingatlah, ketakutan adalah bagian dari kehidupan kita. Dalam menjelajahi sisi gelap, kita bisa menemukan keberanian dan pemahaman yang lebih dalam tentang dunia yang kita tinggali. Sampai jumpa di petualangan seram berikutnya.